Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rendra Hobby Official Channel. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Oke, malam hari ini kita ada dua buah rig atau dua buah kit ya di depan kita. Yang akan kita bahas pada malam hari ini itu adalah tentang winch ya, lagi-lagi tentang winch. Oke. Menggunakan sebuah winch ketika di sebuah event ya, di sebuah event atau kita lagi trailing atau kita lagi bikin video yang bikin video sinematik atau apapun itu di acara-acara RC adventure, menggunakan winch itu adalah sebuah keunikan ketika kita bermain RC adventure ya. Nah, dan banyak juga teman-teman kegunaan winch itu ya ketika membantu teman yang sedang terguling ya atau terbalik mobilnya, dan dibantu menggunakan winch kita sendiri dan bantu teman, itu juga sebuah apa ya, adrenalin tersendiri untuk kita sebagai pembantu, dan itu unik memang ya, sangat menarik di sebuah RC adventure. Oke ya. Nah, memang winch ini bukan sebuah kewajiban harus ada memang di sebuah kit adventure. Tetapi sebagian orang ya sama halnya dengan seperti saya, menggunakan winch itu keunikan tersendiri. Nah, malam hari ini saya akan membahas tentang winch dua kit ini ya. Yang pertama adalah winch depan kit RBRC ini yang warna merah Rubicon. Winch depan ini menggunakan, ini tidak ada mereknya, ini buatan Cina mungkin, dan motornya sudah saya ganti dua-duanya kiri kanan menggunakan motor N20 yang RPM-nya rendah ya, tetapi torsinya tinggi, dan udah saya ganti. Dan ini saya ganti karena motor yang sebelumnya tuh hangus ya di event Arcade Fest waktu itu, ketika saya lupa mematikan on off pada remote-nya. Oke, winch ini lumayan kuat ya, dan talinya udah saya ganti ya, tali winch yang luar biasa kuat ini tali ya. Nah, yang sebelah kanan hardbody D110 ini adalah winch buatan ya, atau kita sebutnya PTO ya. Winch yang ini itu adalah winch dari servo MG995 ya, dan kita potong servonya dan dipasang. Next kita akan membahas tentang pemasangan winch PTO ini yang menggunakan servo MG995. Nah, ini winch yang kedua. Yang selanjutnya yaitu winch belakang. Winch belakang dari kit RBRC. Oke, kita akan buka. Dan winch belakang saya menggunakan ini winch dari servo juga ya. Kita nah ini dia winch servo juga, dan ini juga 995. Nah, yang selanjutnya yaitu winch dari kit Injora Dual Speed. Oke,
Yang belakang ini kita menggunakan winch yang teman-teman sudah tahu ini barangkali ya. Winch ini juga banyak di pasaran dan harganya murah, tapi semurah-murahnya winch ini tetap saja lebih murah winch servo ya. Winch servo 995 atau 996. Oke, ini juga sangat berguna untuk winch, untuk kit ini, karena fungsinya winch belakang itu hanya untuk menahan kit supaya turunnya itu, kalau turunannya terjal itu tidak terbalik, tidak terjungkil gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang winch yang ini. Oke, ini baru saya bikin winchnya. Ini kemarin saya bikin, dan ini belum selesai karena belum saya cat warna hitam. Dan ini adalah servo MG996R. Kenapa saya gunakan 996? Karena yang satu kebetulan sudah ada dan saya cuma beli satu, dan dua ini kita gabungkan dengan baut ukuran 3 mili yang panjangnya 5 cm, tetapi saya potong sedikit, jadi sekitar 3,5 cm gitu teman-teman, digabungkan antara gear yang sebelah sini dan sini, dan motornya dibalik ya, motornya dibalik. Dan ini lumayan kuat ya, servo dual motor ini ya. Kenapa lumayan kuat? Karena sudah saya coba ya, dan ini ketika kita gantung kitnya, berikut baterainya juga kita pasang, terus hardbody-nya kita pasang dan kita gantung, itu enak sekali naiknya ya, enak sekali naiknya. Dan di atas pun ketika kita stop nggak turun ya, selain ISC yang mengaturnya. Apabila menggunakan ISC 20 ampere pun tetap tidak turun ya. Ini menurut saya ini kuat ya, kuat, bukan cukup kuat tapi kuat ya. Nah, tetapi saya juga sudah pengalaman membuat super winch ya. Super winch ini kita menggunakan motor 550 ya, 550 yang ini ya. Dan ini apa namanya, motornya 550, dan ini adalah planetary-nya ya, planetary-nya untuk winch-nya. Dan ini drumnya, ini drum ya, drum untuk ke planetary, ke sini ya, ke sini. Dan bracket-bracketnya ya. Nah, kenapa saya tidak memasang winch ini, sedangkan di antara 1, 2, 3, 4, 5 winch ini yang 6 dengan ini, sebetulnya inilah yang paling kuat. Oke, inilah yang paling kuat dan kencang sekali ya. Sebetulnya ini dipergunakan di lumpur aja. Nah, kenapa saya tidak memasangnya? Karena alasan yang pertama adalah ini terlalu berat memang ya, terlalu berat. Nah, kenapa kok terlalu berat? Ini saja bracket ini dengan planetary, dengan motor ini juga sudah lumayan beratnya ya. Ini ya, ini juga sudah lumayan beratnya. Nah, apalagi kalau ditambah dengan satu baterai dan ditambahkan lagi dengan satu ISC, itu jadi 1,1 atau 1,2 kg jadinya ya. Jadi makin berat, sedangkan kit ini beratnya sudah lebih dari 5 kilo
dan ditambahkan ini makin berat. Nah, akhirnya shock breaker yang di belakang kiri kanan itu akhirnya ambles ya. Sebetulnya kita bisa aja setting, tetapi pertimbangannya untuk mengurangi beban yang terlalu berat pada kit ya, akhirnya kita belum gunakan ini. Itu pertimbangan pertama. Nah, pertimbangan kedua adalah tentunya kelebihan berat dari si winch planetary ini dan breaker dan baterai dan ISC nya itu juga pengaruh terhadap link yang ada di bawah, terus terhadap shock breaker, terhadap as pada kit ini, terus ya termasuk gardannya. Kita juga memikirkan itu supaya supaya lebih awet aja gitu yang ada di dalam sini tuh. Oke. Nah, jadi dua pertimbangan itulah yang kita pikirkan, yang akhirnya kita belum menggunakan winch dari planetary ini ya. Sebetulnya ini kuat teman-teman, bagus ya, apalagi kalau di lumpur. Kalau kita menggunakan winch yang biasa itu kita ya lumayan lama, tapi kalau menggunakan winch planetary ini, lumpur kayak apapun itu cuma sebentar saja, jadi lewat aja begitu, kayak mobilnya tuh nggak di lumpur gitu. Oke ya. Nah, jadi dua itu teman-teman semuanya. Yang pertama beratnya terlalu berat, yang kedua adalah mempertimbangkan keawetan dari part-part yang lainnya ya, gardan, as gardan, terus shock breaker, terus ISC juga makin berat ya, lebih berat kerjanya, terus motor. Oke, nah jadi itulah dua pertimbangan. Nah, tapi winch ini itu bisa saja dipasang ya. Saya juga akan mau masang, next akan saya pasang itu nanti kalau seandainya winch double servo ini hasilnya kurang memuaskan jika di event ya, jadi kita ikut event dan ini hasilnya kurang memuaskan, kita akan gunakan winch planetary ini ya, winch planetary. Nah, tapi kita tidak memasang di belakang sini ya. Nah, tapi winch planetary itu nanti akan kita pasang di depan sini. Nah, otomatis kalau dipasang di depan ini ISC, box dari ISC dan box receiver ini itu akan pindah ke belakang ya, dan winch planetary kita pasang di depan, dan baterainya harus menggunakan ukuran yang lebih kecil supaya beratnya juga tidak terlalu berat ya. Misalkan yang 2200, cuma ya ketika main sering ganti aja. Nah, tetapi itu adalah salah satu solusi apabila kita ingin menggunakan winch planetary ini. Pokoknya winch planetary ini juara teman-teman ya, juara kalau yang paling cepat win. Nah, kayaknya ya winch planetary ini juaranya. Nah, yang selanjutnya adalah baterainya nanti akan kita pindahkan di atas di atas gearbox ini ya, yang 2200, dan winch planetary-nya di sini, dan rack roof-nya nanti juga akan kita buka ya, kalau kita ingin menggunakan winch planetary rack roof-nya, dan kita hanya menggunakan yang besi yang ada di samping ini, yang biasa di samping yang kecil, yang 15 cm, hanya itu kiri kanan. Jadi tidak menggunakan rack roof, karena rack roof ini bahannya juga metal, ini berat juga lumayan. Nah, jadi itulah solusinya. Nah, solusi berikutnya adalah menggunakan hard body yang ada roll barnya. Jadi Rubicon yang ada roll barnya, jadi yang tidak full seperti ini. Nah, dua itu solusi yang bagus untuk mengurangi beban yang ada di kit
Oke, yang ada di rig, supaya winch planetary ini bisa digunakan di kit ini ya. Bukan bukan saya tidak mau menggunakan planetary ini udah jelas hasilnya bagus dan mantep, sangat berguna, tetapi apa boleh buat, karena dua alasan itulah saya tidak menggunakan ini, yaitu berat dan keawetan part yang ada di dalam sini. Oke. Nah, dan untuk mengganti itu ya akhirnya kita buatlah winch servo double motor ini ya. Teman-teman, ini mudah teman-teman sebetulnya buatnya, hanya menggabungkan dua gear besar yang ada di servo, dan kita tinggal kasih jalur untuk linknya, jalur untuk tali winchnya ke depan sini, nanti keluarnya di sini ya, bisa di sini ya, atau ya di bawah, pokoknya di bawah lah, di sini di kiri kanan juga bisa, bebas. Dan hasilnya sangat memuaskan sebetulnya ya, sangat memuaskan. Scale-nya juga dapat, terus kekuatannya juga kuat ya, dan mudah memasangnya. Tinggal bikin bracket. Saya bikin bracketnya dari aluminium teman-teman, dan tinggal dipasang-pasang aja aluminiumnya, tinggal main bor, terus gurinda ya, terus tinggal pasang. Nah, ini besok akan saya buka, nanti akan dicat dulu jadi warna hitam, dan barulah selesai. Nah, bracket dan winch ini dan tali winch ini tentunya lebih ringan daripada winch planetary. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya. Nah, kalau saya urutkan dari 6 buah winch ini ya, nomor 1 yang paling kuat itu adalah winch planetary ya. Winch planetary ini adalah winch yang paling kuat, tetapi yaitu kalau kuat scale-nya tuh nggak, walaupun kuat scale-nya tuh nggak dapet ya, terlalu kencang ya, sangat berguna di lumpur. Lalu yang kedua yang kuat itu adalah winch double servo ya. Winch double servo ini, double motor ini kuat juga ya, bisa sangat kuat lah menurut saya, tuh kuat ya, kuat dan hampir sangat kuat. Apalagi servonya itu yang JX atau Savox ya, itu lebih mantap lagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah winch yang ada di depan sini, yang double motor ini juga kuat ya, tapi lebih kuat yang double motor yang servo. Kalau ini juga kuat, cuman motornya kan lebih kecil daripada motor servo ya, lebih ukurannya tuh ada sekitar 2 mili gitu teman-teman. Motor N20 dengan, nggak tahu saya ukuran berapa yang di sini, jangan-jangan juga N20, tetapi motor yang winch depan sini lebih kecil ukurannya daripada motor yang ada di servo MG996 ini ya, bedanya sekitar 2 milian lah lebih kurang. Nah, terus selanjutnya setelah 2 ini tentunya barulah winch servo ya, servo yang ada di ini ya. Nah, jadi ini winch yang ini dengan winch yang belakang dari RBRC ini sama 995 dan sama-sama kuat. Dan tentunya kalau yang ini ya, yang ini ada rilisnya. Nah, itu enaknya ya, ada rilis. Nah, yang selanjutnya yang terakhir barulah winch yang paling belakang ya, winch belakang dari kit Injora double speed ini ya. Ini bukannya jelek, tetapi ini karena fungsinya memang hanya untuk menahan ya, jadi tidak perlu yang kuat memang untuk yang di belakang sini. Tapi ini juga lumayan teman-teman ya, apalagi untuk
skala 1-12 itu udah cukup kuat tuh untuk skala itu. Nah, ini pun kan bekas saya main MN ya, dipasang di sini. Nah, jadi itulah tentang 6 buah winch ini ya. 6 buah winch ini penjelasannya dan plus minusnya juga tadi sudah saya jelaskan, sudah saya kasih tahu kepada teman-teman. Kalau ada pertanyaan apakah winch itu perlu pada RC Adventure, kalau saya pribadi menjawabnya itu perlu ya teman-teman ya, perlu ya, karena itu betul-betul sangat berguna ketika event, terus ketika trailing ya, apalagi digunakannya tuh ketika membantu temen ya, itu juga luar biasa menariknya ya. Begitu teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan yang menurut teman-teman tidak sesuai. Penjelasan yang hari ini yang saya bagikan kepada teman-teman itu murni opini dari saya sendiri ya, opini dari saya bermain RC 110 ini. Oke, terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.